Pernahkah Anda merasa negeri ini seperti film yang plotnya ditulis ulang oleh para pemeran utamanya sendiri, tapi penontonnya tetap disuruh tepuk tangan? Dari Januari sampai September 2025 kita disuguhi drama nasional, skandal minyak, revisi militer, tambang yang merobek tanah, sampai protes yang berujung gas air mata. Semua terjadi dalam 9 bulan, tapi rasanya seperti satu dekade kelelahan publik. Mulai dari satu nama yang selalu hangat di meja rakyat, Pertamina, akhir Februari. Kejaksaan menahan beberapa eksekutif atas dugaan korupsi impor minyak. Kerugiannya 285 triliun rupiah. 3 angka 90 dan satu rasa getir yang sama. Uang itu bukan cuma hilang, tapi direlakan dalam diam birokrasi. Maret, manajemen Pertamina minta maaf dan berjanji memperbaiki tata kelola. Kalimat yang terlalu sering kita dengar tapi jarang kita lihat hasilnya. Karena dalam Republik Janji, koreksi selalu berhenti di kata komitmen, bukan konsekuensi. Lalu Juli datang membawa babak baru, 9 tersangka tambahan, negara kembali rugi, rakyat kembali letih. Tapi pelaku entah kenapa selalu punya alasan yang sama, ini hanya kesalahan administrasi. Ironi terbesar, BUMN yang katanya menghidupi bangsa justru memperlihatkan bagaimana bangsa ini dibiayai oleh kesalahan yang diulang. Maret bukan bulan korupsi saja, parlemen mengesahkan revisi yang memperluas peran militer di jabatan sipil. Alasannya efisiensi dan stabilitas, padahal sejarah sudah cukup jelas. Ketika militer dan sipil bercampur tanpa batas, demokrasi sering kehilangan bentuknya. Human Rights Watch menyebut kebijakan itu mengikis kontrol sipil, tapi di negeri ini kritik seperti itu lebih sering disebut tidak nasionalis. Pertanyaannya sederhana, jika semua posisi sipil boleh diisi seragam, untuk apa kita bicara reformasi? Atau jangan-jangan reformasi sudah selesai, bukan karena sukses, tapi karena dilupakan. Juni 2025, kabar dari Timur, pemerintah mencabut izin 4 tambang nikel di Raja Ampat. Alasannya kerusakan lingkungan dan protes warga. Langkah yang terlihat progresif, tapi mengapa baru sekarang? Butuh berapa hektar hutan hilang, berapa laut rusak, baru kita sadar bahwa emas hijau tidak bisa diganti dengan logam abu-abu bernama nikel. Ironinya, izin dicabut di satu sisi, tapi izin baru dibuka di sisi lain. Kita melindungi alam dengan satu tangan dan menambangnya dengan tangan lain. Lingkungan hidup di negeri ini sering hanya dihidup-hidupkan dalam pidato. Akhir Agustus, jalan-jalan utama di Jakarta dan kota lain berubah jadi ruang dengar rakyat. Mahasiswa, buruh, warga semua turun menolak tunjangan DPR yang nilainya lebih tinggi dari logika. Sebuah laporan menyebut 50 juta rupiah per bulan untuk tunjangan perumahan. Sementara di waktu yang sama, anggaran pendidikan dan kesehatan dipangkas. Rakyat diminta hemat demi stabilitas fiskal, tapi wakil rakyat justru hidup dalam stabilitas finansial. Protes meluas, bentrokan pecah, korban jatuh, dan seperti biasa respon resmi datang terlambat, dibungkus kata kami akan evaluasi. Presiden akhirnya mengumumkan akan meninjau ulang tunjangan itu, tapi di mata publik janji itu terdengar seperti pengumuman yang sudah basi sebelum dibaca. September menutup kuartal dengan satu isu yang diam-diam mengancam, rancangan undang-undang perampasan aset. Kedengarannya heroik, pedang untuk menebas koruptor. Tapi jika pedang itu bisa dipakai tanpa vonis pidana, siapa yang menjamin tidak menebas orang yang salah? Di negeri yang kadang bingung membedakan kritik dan makar, rancangan undang-undang seperti ini bisa berubah jadi senjata keadilan menjadi alat kekuasaan. Rancangan undang-undang perampasan aset adalah simbol dari dilema besar negara ini. Ingin menegakkan hukum tapi takut membatasi kekuasaan. Jika kita satukan potongan-potongan ini, Pertamina, militer, di sipil, tambang, protes, dan rancangan undang-undang perampasan aset, semuanya menunjukkan pada satu pola, negara yang sibuk menata citra tapi lupa menata nurani. Kekuasaan terlalu sering ingin terlihat beres, bukan sungguh-sungguh memperbaiki.
Dan rakyat terlalu sering diminta sabar, seolah kesabaran adalah kewajiban konstitusional. Padahal kesabaran rakyat bukan tanda patuh, itu tanda bahwa mereka masih berharap. Dan harapan jika terus diabaikan bisa berubah jadi amarah. Negeri ini tidak kekurangan slogan, tapi kekurangan kejujuran. Tidak kekurangan rencana, tapi kekurangan rasa malu. 9 bulan terakhir adalah cermin besar yang dipasang di depan istana dan gedung DPR. Apakah mereka berani melihat pantulannya? Karena di balik semua berita, demo, dan dugaan korupsi ada satu pesan sederhana dari rakyat. Kami belum menyerah, tapi jangan paksa kami berhenti peduli. Satu hal yang perlu dan selalu diingat, kritik bukan ancaman. Ia adalah tanda bahwa rakyat masih peduli. Biarkan kritik ini memantul di dinding kekuasaan agar mereka yang berkuasa tahu pembenaran bukan soal citra, tapi tanggung jawab. Saat rakyat bersuara, itu bukan perlawanan, itu peringatan. Sudah waktunya pemerintah menjadikan pembenahan nyata sebagai prioritas, bukan pembenaran narasi.